warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna wa habibuna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatu kullaha Ramadan. Wa ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang sore hari ini, mari kita menghaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membacakan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita tahu bahwa tidak terasa sudah 8 hari berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ke depan semakin kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan bulan puasa Ramadan ini dalam konteks Al-Quran, Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah itu kepada orang yang beriman. Perintah puasa diperintahkan kepada orang yang beriman. Namun kenyataannya para hadirin, para pemirsa, di sana sini kita tahu bahwa banyak orang-orang di luar Islam masih ada juga yang melaksanakan puasa. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mereka selain di luar umat Islam masih juga mempunyai ibadah-ibadah ritual, ibadah seperti bulan puasa, ibadah puasa. Artinya apa? Di samping umat Islam juga, di luar umat Islam juga ada umat-umat yang lain melaksanakan ibadah puasa juga. Dan tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Ini terjadi tidak hanya pada makhluk-makhluk Allah yang bernama manusia. Bahkan makhluk-makhluk Allah di luar manusia pun terjadi melakukan hal-hal yang sama, artinya berpuasa. Pada saat itu dulu ada pernah terjadi ketika ada kejadian hewan pun ada yang berpuasa, saudara. Hewan makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah. Ada sebagian banyak hewan yang juga berpuasa, tidak hanya manusia yang beriman. Hewan pun juga ada yang berpuasa. Pada saat dulu Nabi Musa didatangi oleh beberapa hewan, di antaranya Nabi Musa didatangi oleh sekelompok ular, dan kedua didatangi oleh sekelompok ulat. Ular itu menyampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Musa, bagaimana sekiranya saya ini bisa bertahan hidup, agar kehidupan saya dan anak-anak cucu saya bisa bertahan hidup, Nabi Musa. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi Musa mengatakan kepada hewan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya berpuasa. Kemudian juga si ulat mengatakan kepada Nabi Musa, apa yang harus saya lakukan, Nabi Musa? Karena saya sehari-hari, tiap hari, tiap malam saya mencari nafkah sendiri, saya berusaha sendiri. Namun oleh umatmu, Nabi Musa, selalu saya dibunuh, disemprot dengan obat dan semacamnya, Nabi Musa. Saya ada di beberapa pepohonan di masyarakat, selalu disemprot oleh masyarakat. Bagaimana caranya agar supaya selamat dari manusia, selamat dari siksa Allah, yang kira-kira saya ini betul-betul menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Hai ulat, berhenti kamu, jangan jadi ulat. Berhentilah kau, jangan jadi ulat. Lalu dijawab oleh ulat, bagaimana cara berhenti, Nabi Musa? Berpuasalah engkau, sehingga
dia menempatkan diri di suatu tempat, kemudian dia menutupi dirinya dengan benda-benda yang bisa menutupinya dari makan dan hawa yang lain, sehingga dia 41 hari 41 malam tidak makan, tidak minum, sehingga dia berubah tidak menjadi ulat lagi, dia menjadi kupu-kupu yang begitu indah, berubah sikap, watak, makanannya pun berubah. Setelah ulat jadi kupu-kupu, setelah berpuasa 41 hari 41 malam, berubahlah jadi yang lebih baik. Makanannya tidak seperti dulu, hidup wataknya sudah tidak seperti dulu. Yang dulu-dulunya dibenci oleh banyak orang, sekarang disenangi oleh orang. Beda dengan yang namanya ular, para hadirin. Yang ular asalnya hanya tujuan untuk memperkuatkan, untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga dia juga berpuasa. Namun puasanya, apa yang terjadi setelah puasa? Setelah berpuasa, hanya dia berubah dari kulit yang asal tua menjadi muda lagi, semakin kuat. Itu saja. Namun wataknya, kelakuannya, sikapnya, ucapannya sehari-hari tetap sama, malahan sama seperti sebelum puasa. Dia masih tetap jorok, dia masih tetap apa yang dimakan sebelumnya ya tetap itu. Ucapannya ya kasar, ya menyakiti, berbisa, dan sebagainya. Itulah sikap dan sifat ular, sekalipun berpuasa, sikap, sifat, ucapannya tetap. Maka dari itu jadilah puasa kita, puasalah seperti puasanya ular, jangan puasa seperti puasanya ular. Mungkin dari hikmah cerita ini bisa kita ambil hikmah, mudah-mudahan berbarokah, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.